Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan pelita dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini, kesempatan kali ini. Kami masih ada dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Kami tahu ini semua adalah kasih karuniamu, dan sebentar kalau kami akan menikmati setiap perkataan yang daripadamu saja melalui kebenaran firman-Mu, kiranya kami mau membuka hati kami supaya firman-Mu boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan melihat dan belajar melalui kehidupan salah seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Hana. Nah, kita tahu atau sering mendengar, bukan suatu nama yang asing di telinga kita sebagai orang Kristen, sebagai orang gereja. Nama Hana ini secara spesifik, secara detail kita akan belajar pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita akan membuka dan membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai yang ke-2, lalu ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, ayat 10 sampai 17, lalu ayat yang ke-20. Sebab keseluruhan cerita di dalam pasal ini ada cukup panjang, kita akan menghemat waktu. 1 Samuel 1 ayat yang pertama dan kedua terlebih dahulu, demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 orang istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 10 sampai 17, demikian firman Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu, dan ketika Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamatan, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara-saudara, demikian ayat-ayat yang kita baca adalah kisah daripada Hana. Kita mendapati bahwa tadi dikatakan Hana ini adalah seorang istri, dan dia bukan satu-satunya istri. Jadi suaminya memiliki istri lain yang bernama Penina,
Mengapa? Sebab Hana dikatakan tadi mandul. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Tuhan menutup kandungannya. Artinya maksudnya dengan kata lain adalah Hana ini mandul. Nah saudara-saudara, pada zaman itu adalah suatu hal yang begitu memalukan, hal yang tidak bisa diterima ketika seorang perempuan tidak dapat memiliki anak atau seorang perempuan menjadi mandul. Dan ketika hal itu terjadi, saudara-saudara, banyak daripada suami perempuan tersebut yang mandul tadi, dia akan mencari istri lain, istri kedua, ketiga atau keempat dan seterusnya, supaya tetap dapat memiliki keturunan. Di dalam keluarganya, ia tetap dapat memiliki anak, entah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, saudara-saudara, Hana adalah seorang perempuan. Sebagaimana kita tahu, seorang wanita atau seorang perempuan adalah gambaran daripada manusia atau kaum yang lebih lemah daripada kaum pria. Hana mewakili manusia yang memiliki kelemahan, lebih lemah. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara, dikatakan tadi bahwa fakta yang berkata, menceritakan tentang Hana adalah Hana mandul. Dia memiliki kemandulan, artinya dia tidak memiliki sesuatu yang dapat dia banggakan. Sebaliknya, saudara-saudara, Hana, dia menunjukkan melalui kemandulannya ini bahwa dia tidak mampu melakukan sesuatu, dia tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang dapat dibanggakan, tidak ada sesuatu yang berharga dalam kehidupan Hana sebagai seorang istri. Lalu saudara-saudara, kita juga dapat melihat tadi bahwa istri lain daripada suaminya, Penina, selalu menghina dia, selalu menekan, mengadakan persekusi terhadap Hana. Jadi saudara-saudara, kalau kita gambarkan Hana ini ada dalam kehidupan kita sebagai manusia, adalah seorang yang begitu lemah. Dalam kelemahannya tidak cukup, hanya dalam kelemahannya tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki kemampuan apapun. Bahkan karena keadaan tersebut, lalu kemudian menjadi bahan ejekan, menjadi bahan persekusi dari pihak yang lain. Mengalami tekanan, mengalami kesusahan. Seringkali saudara-saudara dalam kehidupan kita menjalani kehidupan kita begitu payah. Entah ada keadaan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ataupun yang di depan kita, ataupun yang sedang kita alami, yang membuat kita begitu lemah dan tidak berdaya, dan kita tidak dapat menghasilkan. Kita merasa seperti orang-orang yang mandul. Tidak cukup di situ, kita mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Ada persekusi terhadap kehidupan kita dari pihak lain. Saudara-saudara, apa yang kita mau pelajari pada kesempatan sore hari ini adalah apa yang dilakukan Hana dalam kehidupannya ketika dia mengalami hal-hal tersebut. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7 yang tadi kita sudah baca, 1 Samuel pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kalau kita memperhatikan ayat ini, saudara-saudara, terutama di dalam ayat yang ke-7, kita melihat bahwa demikian terjadi dari tahun ke tahun. Artinya ini terulang terus. Apa yang dilakukan dari tahun ke tahun ini adalah di kalimat yang berikutnya, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Kebiasaan mereka pada zaman itu, saudara-saudara, setahun sekali mereka pergi ke rumah ibadah yang besar untuk beribadah. Setiap orang Yahudi pada zaman itu seperti itu. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa dalam keadaan yang tertekan, setiap kali dikatakan setiap tahun demi tahun dikatakan setiap kali Hana beribadah ke rumah Tuhan, ia mengalami persekusi, ia mengalami tekanan, ia mengalami hinaan.
Tetapi Hana tidak berhenti untuk pergi ke rumah Tuhan. Sebab apa yang dikatakan tadi, tahun ke tahun. Artinya Hana tetap terus berusaha. Dan dia tidak menganggap tekanan yang dia alami sebagai halangan baginya untuk pergi ke rumah Tuhan. Jadi kita dapat melihat saudara-saudara, Hana tetap beribadah kepada Tuhan. Kesusahan yang harus ia alami tidak menghentikannya untuk pergi beribadah ke rumah Tuhan. Kalau kita membaca, kita membuka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-13 dan 14, kita akan mendapati lebih jelas saudara-saudara mengenai setia dalam beribadah adalah di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saudara-saudara, melalui ayat ini kita dapat simpulkan bahwa ketika kita setia dalam peribadahan kita kepada Tuhan, ketika kita setia dalam persekutuan kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga setia untuk memperhatikan dan memelihara kehidupan kita. Dan itu yang dilakukan pertama oleh Hana. Dalam kesusahannya, dalam tekanan hidupnya, dia tidak berhenti untuk beribadah. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi tekanan bagi kita dalam kehidupan kita pada saat-saat seperti ini? Hal apapun juga yang kita alami, seharusnya saudara-saudara tidak membuat kita berhenti dalam beribadah. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Hana adalah dia tetap atau terus berdoa. Dia tidak berhenti, dia tidak menghentikan doa-doanya kepada Tuhan. Kembali kita di dalam 1 Samuel 1, tadi saudara-saudara di ayat yang ke-12, 1 Samuel 1 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu dan seterusnya. Artinya saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa Hana, perempuan itu, terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Kita dapat melihat bahwa Hana dengan tekun, dia tetap tekun dan melatih dirinya, mendisiplinkan dirinya untuk terus bertekun. Ketika dia berdoa, kata-kata Hana atau perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, artinya saudara-saudara, tidak dalam doa yang pertama lalu Hana mendapatkan jawaban daripada Tuhan, mendapatkan anak. Tetapi harus ada upaya, harus ada ketekunan yang dilakukan oleh Hana. Di dalam Yakobus kita akan membuka Yakobus 5 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Yakobus 5 ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara, ketekunan seorang umat Tuhan kepada Tuhan dalam beribadah, dalam berdoa, dalam bersekutu, dalam memohonkan setiap pergumulan kepada Tuhan menjadi catatan tersendiri bahwa Tuhan akan mendengarkan dan dia tidak tinggal diam. Mengapa? Di dalam Yakobus tadi dikatakan bahwa karena Tuhan adalah Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Artinya Tuhan memperhatikan setiap penderitaan kita, setiap doa yang kita naikkan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita harus bertekun. Tidak bisa kita lalu berhenti hanya dalam 1 atau 2 kali doa. Ketika kita memanjatkan permohonan kita, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu ketekunan, saudara-saudara. Dan kita melihat ini yang dilakukan oleh Hana adalah ia terus berdoa. Dan kita melalui contoh hal ini, melalui contoh atau teladan yang Hana lakukan, pun demikian apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Terutama kalau kita betul mengakui bahwa hari-hari ini adalah yang sukar, hari-hari yang sukar, hari-hari yang berat, maka kita harus tetap tekun dalam kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan malah lalu kita menjauhkan diri daripada Tuhan.
Hal ketiga, saudara-saudara, apa yang Hana lakukan adalah di dalam 1 Samuel 1 tadi, 1 Samuel 1 di dalam ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Berbicara yang dimaksud di sini adalah berbicara dalam doanya kepada Tuhan. Dikatakan, karena besarnya cemas dan sakit hati, karena tekanan yang harus Hana alami, itu justru membuat kuantitas atau kualitas doanya ini ditambah. Dia begitu lama berbicara dalam doanya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, bukan hanya Hana berhenti berdoa, dia terus dan tetap berdoa, terus-menerus berdoa, juga berbicara demikian lama. Dia menambah kuantitas dan kualitas doanya kepada Tuhan dalam keadaan yang menekan dia. Saudara-saudara, berapa banyak anak Tuhan, atau mungkin kehidupan kita, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, justru kita menjauh dari peribadahan kita kepada Tuhan. Justru membuat kita menghilang daripada jam-jam doa kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi, bukan justru kita seperti Hana, kita memperpanjang waktu doa kita, tetapi justru kita makin mengurangi dan akhirnya tidak lagi pernah berdoa. Berapa banyak dari kehidupan anak-anak Tuhan, dan mungkin juga kehidupan kita, kalau kita mau mengoreksi diri, malah justru kita menjauhkan diri daripada Tuhan, tidak lagi pergi ke gereja, tidak lagi kita mau beribadah, tidak lagi kita mau berdoa, karena kita merasa kehidupan kita terlalu tertekan, dan seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Adalah suatu hal yang salah kalau kita berbuat demikian, saudara-saudara. Karena apa? Kita melihat apa yang ditunjukkan oleh Hana melalui hal-hal tadi yang sudah kita baca. Hana memperoleh hasil. Ia pada akhirnya diberkati seorang anak oleh Tuhan sendiri di dalam ayat yang ke-20 yang tadi sudah kita baca. Artinya saudara-saudara, baiklah teladan daripada Hana inilah yang kita ikuti. Tetap kita beribadah kepada Tuhan sekalipun keadaan tidak mengenakan. Mungkin karena kita harus beribadah kepada Tuhan, kita harus pergi ke gereja, ke tempat ibadah kita. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Mungkin kita mengorbankan hal ini dan hal itu, waktu-waktu yang waktu-waktu pribadi, kesenangan kita yang mungkin harus kita korbankan. Ada biaya yang mungkin harus kita keluarkan untuk ongkos ketika kita harus pergi beribadah ke rumah Tuhan, ketika kita harus mempersembahkan korban untuk rumah Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa kita harus tetap beribadah, kita harus tetap berdoa, dan yang terakhir saudara-saudara, kita harus justru menambah kuantitas doa kita, supaya dengan penuh kuantitas, dengan makin banyak persekutuan kita dengan Tuhan, Tuhan dapat melihat dan Tuhan dapat memberkati, dapat menjawab, dapat mengulurkan tangannya atas setiap permasalahan dalam kehidupan kita, saudara. Hal terakhir yang Hana lakukan setelah dia menerima jawaban atas doanya, kita dapat melihat di dalam ayat yang ke 27 dan 28 di dalam 1 Samuel 1, dikatakan demikian, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ketika Hana sudah diberkati, doanya dijawab oleh Tuhan, dia tidak lagi mandul, tetapi dia dapat melahirkan seorang anak laki-laki yang akhirnya dinamakan Samuel. Saudara-saudara, apa yang Hana lakukan, dia tidak lupa mengingat bahwa ini semua adalah berkat daripada Tuhan, dan dia bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara dia mempersembahkan apa yang berharga padanya waktu itu adalah anaknya sendiri, anak yang menjadi berkat ini, dia serahkan kepada Tuhan. Maksudnya adalah supaya anak ini bekerja untuk Tuhan, bekerja di rumah Tuhan.
Dia tidak segan-segan mempersembahkan apa yang seharusnya dia persembahkan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika dia sudah merasa diberkati. Mungkin kita seringkali lupa ketika dalam kehidupan kita doa kita sudah dijawab, berkat sudah ada di tangan kita. Tetapi kita lupa bahwa kita harus mengucap syukur, bahwa kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita telah belajar begitu banyak hal melalui kehidupan Hana secara pribadi, supaya kita dapat melakukan apa yang Hana lakukan, apa yang menjadi teladan, dan biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini, kehidupan kita boleh diberkati, dan kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang terucap bagi kami dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah, dan kami boleh menghasilkan buah bagi kehidupan kami, bagi orang lain supaya diberkati, dan bagi kemuliaan nama-Mu pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.